Baiklah teman-teman, aku sempat sedikit berselisih dengan Piers Morgan. Sejujurnya, sampai hari ini aku sebenarnya masih belum bisa memahaminya. Tapi aku memang mencoba untuk memancing dia. Oke, jadi seperti yang kalian tahu, insiden ini terjadi di Edinburgh, di mana seorang pria kulit putih Skotlandia yang marah, ternyata sekarang banyak teori konspirasi yang bermunculan juga. Jadi, aku belum akan mendukung teori-teori itu. Tapi ada beberapa pertanyaan yang cukup menarik yang muncul. Misalnya, siapa sebenarnya 5 korban muslim yang disebut-sebut itu? Beberapa orang mengatakan hanya 2 dari mereka yang benar-benar korban muslim. Tapi terlepas dari itu, oke? Aku yakin kamu sudah dengar tentang ini. Itu inti utamanya di sini. Jadi Piers Morgan ikut-ikutan dan mengatakan ini mengerikan. Inilah yang terjadi ketika orang-orang tertentu, kalian tahu siapa kalian. Rupert Lowe, Tommy Robinson, orang-orang seperti aku, dengan memalukan mendemonisasi semua muslim karena kejahatan mengerikan yang dilakukan oleh segelintir minoritas. Pada dasarnya dia mengatakan, jangan membicarakan kejahatan yang dilakukan oleh muslim. Karena ketika kamu mengungkap kejahatan mereka, seperti geng eksploitasi seksual, maka kamu sama saja menjadikan mereka sasaran. Inilah yang dikatakan oleh Mehdi Hasan. Inilah yang dikatakan oleh Hamzah Yusuf. Kita bisa mengharapkan itu dari mereka karena kedua orang itu adalah propagandis Islamis. Tapi Piers Morgan mengatakan ini, Piers Morgan, izinkan saya mengingatkan Anda, sudah lama sekali menyangkal keberadaan geng eksploitasi seksual untuk waktu yang sangat lama. Baru-baru ini, dia mulai melawan dan mulai menerima narasi tersebut. Jadi, inilah yang saya katakan kepadanya. Saya bilang, saya sudah memahami gaya Piers Morgan. Lihat, saya sedang menggodanya. Sejujurnya, saya masih belum benar-benar memahaminya. Mungkin dia secara ideologis sangat netral. Dia seorang sinis, artinya dia tidak berpihak kemanapun. Yang berarti dia bisa sangat objektif, yang mana itu adalah persyaratan utama, yaitu persyaratan utama pekerjaannya sebagai seorang jurnalis. Jadi saya bilang dia sengaja mengambil pendapat yang sangat konyol dan kemudian mempertahankannya sampai tidak mungkin lagi. Lalu dia dengan mudah mengubah pendiriannya dan berkata, "Ups, maaf, saya salah." Kamu tahu, pendiriannya tentang COVID, pendiriannya tentang imigrasi, yang akan saya tunjukkan padamu, pendiriannya tentang geng eksploitasi seksual. Ada begitu banyak hal yang dia bolak-balik. Pertama, dia dan jelas. Pendiriannya pada awalnya sangat pro-Israel, lalu dia ikut-ikutan mendukung Palestina. Jadi sebenarnya dia itu apa? Siapa dia? Jadi pokoknya dia membalas dan berkata, tidak, saya hanya jujur secara intelektual, tidak terikat pada kelompok manapun, dan saya akan mengubah pendapat jika faktanya berubah. Kamu sebaiknya coba juga sesekali. Lalu dia mencoba mengejek saya. Lalu kamu mungkin bisa punya acara yang mendunia seperti acara saya. Saya cuma bilang, oke. Jadi saya bilang, tolonglah Piers. Kelompok minoritas kecil katamu. Lihat ini, pelanggaran seksual per 10.000 orang. Orang Afghanistan 60 kali lebih mungkin melakukan pelanggaran seksual dibandingkan warga Inggris rata-rata. Dan omong-omong, itu juga termasuk orang Inggris keturunan Pakistan dan warga Inggris non-pribumi lainnya, Eritrea, Namibia, Chad. Lihat ini. Hal ini saja seharusnya sudah cukup untuk membentuk konsensus nasional tentang larangan imigrasi dari negara-negara Muslim. Tapi siapa yang mau berdebat dengan Piers Morgan? Lihat ini. Bukan hanya di Inggris, lihat ini Denmark. Jika orang Denmark, kita menggunakan orang Denmark sebagai tolok ukur di Denmark, karena memang seharusnya begitu, lihat ini. Semua negara ini adalah negara Muslim. Pakistan, orang Pakistan 5 kali lebih mungkin memperkosa wanita Denmark dibandingkan rata-rata orang Denmark. Tapi ceritanya tidak berhenti di situ. Tidak hanya mereka benar-benar melakukan semua kejahatan mengerikan ini, mereka juga menjadi beban bersih bagi negara Denmark. Rata-rata orang Pakistan di Denmark membebani pembayar pajak Denmark sebesar $9.000. Turki $10.000. Dan mereka juga 5 kali lebih mungkin untuk memperkosa seorang wanita di Denmark. Iran, Maroko, Afghanistan, Irak, Palestina, Suriah, Somalia. Lihat itu, Somalia. Negara asal Ilhan Omar 20 kali lebih mungkin dibandingkan orang Denmark. Dan rata-rata orang Somalia membebani mereka hampir $30.000. $30.000. Minoritas kecil, katamu Piers Morgan. Iya. Saya tidak tahu apakah orang-orang ini sengaja menyangkal data ini, atau mereka mengklaim, atau mereka memang tidak mampu memahaminya. Saya tidak tahu apa sebenarnya.
Saya benar-benar tidak bisa memahaminya sama sekali. Dengan para Islamis seperti Mehdi Hasan, Hamzah Yusuf, saya mengerti. Mereka memang punya kepentingan di situ. Mereka, Anda tahu, mereka punya agenda tersendiri yang bertentangan dengan peradaban Barat. Saya paham. Tapi Piers Morgan, apa untungnya buatmu? Apakah kamu ingin jadi orang yang tunduk begitu saja? Apakah kamu buta dengan semua statistik ini? Lihat ini. Proporsi Muslim di kota-kota Inggris yang terlibat dalam pemerkosaan gadis muda. Telford, 1 dari 8 Muslim. Kamu tahu, jangan biarkan mereka bilang itu hanya minoritas kecil. 1 dari 8 Muslim terbukti bersalah. Ini bukan tuduhan. Mereka sudah dinyatakan bersalah. Telford memiliki populasi Muslim yang kecil. Namun saya rasa 90% dari semua korban pemerkosaan diperkosa oleh Muslim. Saya tidak tahu bagaimana kamu mengucapkannya. Holm, 1 dari 11 Muslim. Hull, 1 dari 22 Muslim. Rotherham, 1 dari 38 Muslim. Dewsbury dan Bedley, 1 dari 44 Muslim. Sekarang balikan itu. Tingkat di antara pria Eropa kulit putih secara umum adalah 1 dari 10.000. Dan Piers Morgan memberitahu kita bahwa itu hanya minoritas kecil. Jadi saya bilang, mungkin saya juga harus bermuka dua untuk mengembangkan saluran saya. Tapi kemudian saya melihat beberapa statistik dan saya sadar, hey, penayangan saya sebenarnya cukup dekat dengan penayangan Piers Morgan. Ini adalah penayangan Piers Morgan dalam 28 hari terakhir. Lihatlah, 13 juta dan dia mendapatkan 10.000 pelanggan. Kalian mau lihat posisi saya sendiri? Ini posisi saya, teman-teman. Saya juga sedang berkembang dan usia saya setengah dari dia. Sebenarnya mungkin tidak setengah, tapi saya 20 tahun lebih muda dari dia. Dan jauh lebih tampan daripada dia. Dia sudah mendapatkan 13 juta penayangan. Saya sudah mendapatkan 11 juta penayangan. Dia hanya mendapatkan 10.000 pelanggan. Saya mendapatkan 20.000 pelanggan. Tapi bagaimanapun juga, saya rasa itu hanya komentar bercanda, Piers. Saya tidak tersinggung. Tapi lihatlah ini, Piers Morgan. Apa yang pernah dia katakan sebelumnya tentang imigrasi Muslim? Megyn Kelly, yang akhir-akhir ini saya tidak terlalu suka karena dia agak aneh seperti Candace Owens atau Tucker Carlson. Tapi dia benar kali ini. Dengarkanlah. Sikap. Yang dipegang teguh oleh orang Amerika. Sikap yang dipegang teguh. Mengapa kalian di Britania Raya kehilangan budaya kalian? Kalian menyerahkan budaya kalian kepada sekelompok muslim radikal yang datang dan mengambil alih. Dan sekarang budaya itu hilang. Kami tidak akan membiarkan itu terjadi di sini. Baik itu Hispanik maupun Muslim, itu tidak akan terjadi. Kita harus mempertahankan Amerika Serikat. Itulah alasan Presiden Trump terpilih. Dan apakah itu Super Bowl yang merupakan acara Amerika, tetapi menolak berbicara bahasa Inggris dalam penampilannya, atau siapapun, kita harus mempertahankan Super Bowl. Sekarang, dalam percakapan itu, dia sebenarnya mengatakan bahwa tidak, semuanya baik-baik saja. Tidak ada masalah imigrasi, tidak ada pengambil alihan oleh Muslim, tidak ada apa-apa. Jadi saya tidak tahu lagi teman-teman, saya tidak tahu. Saya ingin tetap berpikiran terbuka. Saya benar-benar ingin tetap berpikiran terbuka, Piers. Tapi saya tidak bisa memahami apa maumu sebenarnya. Saya benar-benar tidak bisa. Benar, saya tidak langsung ikut-ikutan menuduh bahwa kamu pembohong, kamu penipu, kamu korup. Saya tidak seperti itu. Kecuali saya punya bukti yang jelas. Jadi satu-satunya hal yang saya pikirkan, mungkin karena dia seorang jurnalis. Jadi ada dua pendapat atau dua kemungkinan yang sedang saya pertimbangkan. Pertama, dia seorang jurnalis, jadi dia harus benar-benar netral. Tapi kemudian dia juga mengambil posisi, jadi dia tidak bisa disebut jurnalis. Jika kamu mengambil posisi dan tidak berada di posisi netral secara objektif, maka kamu sudah tidak lagi bersikap netral. Oke, tapi di sisi lain, banyak orang menuduh dia sengaja melontarkan pendapat yang konyol. Jadi misalnya, dia diundang ketika perang Israel Gaza dimulai. Dia mengundang orang-orang seperti Muhammad Hijab. Dia juga mengundang para Islamis. Dan dia sudah lama tahu tentang saya. Dan saya dulu sering bertanya padanya, kenapa kamu tidak mengundang saya? Biarkan saya. Biarkan saya memberitahu kamu tentang Islam. Dia sama sekali tidak pernah mendekati kami. Siapapun dari kami mantan Muslim, dia tidak pernah mendekati kami. Oke, baiklah. Kamu tahu apa? Sekarang saya bahkan tidak ingin pergi. Tapi dia akan membela Israel dan dia akan melawan narasi pro-Palestina. Tapi kemudian sesuatu terjadi. Dia benar-benar berbalik 180 derajat. Dan sekarang dia terus menyerang Israel. Kamu sudah tahu tentang dua pendiriannya yang benar-benar berbeda soal COVID, juga seluruh skandal geng pemerkosa itu. Dan sekarang sampai baru-baru ini dia masih menyangkal masalah imigrasi. Jadi coba lihat ini. Video ini baru saja keluar setelah Keir Starmer yang sebentar lagi akan menjadi Perdana Menteri terburuk kedua dalam sejarah Inggris karena Andy Burnham yang bahkan lebih kiri dari Keir Starmer
Dia akan menjadi bencana besar bagi Inggris. Dengarkan dia. Sosok Inggris yang sangat khas. Piers Morgan sekarang bergabung bersama kita dari Prancis. Saya tidak tahu kenapa dia tidak di Amerika untuk Piala Dunia, tapi kita akan bahas itu nanti. Apakah Anda terkejut melihat Perdana Menteri mengundurkan diri saat itu? Baik, hanya untuk memperjelas, saat kita membahas Piala Dunia, saya akan berada di New York ketika kami menyingkirkan kalian. Jadi kita akan bahas itu sebentar lagi. Lihat, saya pikir terkait dengan Keir Starmer. Sayangnya, dia berhasil meraih mayoritas yang sangat besar. Dan kemudian ternyata dia tidak punya rencana. Dia adalah pria tanpa rencana. Dan beberapa hal pertama yang dilakukan sangat mengerikan. Dia menyerang para pensiunan. Dia menyerang para petani. Dia menyerang hampir semua warga di negara ini dengan pajak-pajak baru dan sebagainya. Dia kehilangan kendali atas imigrasi, padahal sebelumnya telah bersumpah untuk menghentikan perahu-perahu itu, memberantas geng-geng penyelundup dan sebagainya. Dia kehilangan kendali atas imigrasi, tapi Anda bilang tidak ada yang salah, tidak ada masalah imigrasi di Inggris. Dia hampir tidak pernah berbicara tentang pencari suaka ilegal. Dia hampir tidak pernah berbicara tentang kejahatan yang dilakukan oleh pencari suaka ilegal. Saya ragu dia bahkan tahu nama Rhiannon White. Dia tahu nama Wayne Broadhurst, dan kedua orang itu hanyalah puncak gunung es. Dia kehilangan kendali atas segalanya. Ini adalah pria tanpa ide besar, tanpa konsep tentang bagaimana membangkitkan Inggris dan mengembalikan kita ke kejayaan. Dan ternyata dia, dan ini bukan kata kasar, jadi saya bisa mengatakannya, tapi dia benar-benar seorang pecundang. Dan pecundang adalah sesuatu yang tidak pernah ingin kamu jadi dalam hidup. Itu adalah hal yang, Brian, kamu berusaha keras untuk tidak disebut seperti itu, menurutku. Hampir sepanjang hidup dewasamu. Benar. Jadi maksudmu aku bukan seperti itu. Tapi aku rasa aku tidak berjuang untuk itu. Aku rasa tidak ada yang pernah menyebutku seperti itu. Kling-klingon mungkin, kita lihat saja. Jadi ini ada sedikit studi. Apa yang kamu bilang? Klinga, bukan klinka. Aku tadi berpikir apa itu klinka? Klinga ya, dia memang ya. Tapi pertanyaannya, apakah mereka puas dengan kinerja Starmer? 16 orang bilang ya. Kenapa? Banyak yang berkaitan dengan imigrasi. Pada tahun 2026, 39.000 orang datang dengan perahu kecil. Kita melihat apa yang terjadi di jalanan. Saya melihat aksi tandingan dari warga Inggris yang ingin Inggris kembali menjadi Inggris. Jadi kita melihat banyak hal yang pernah kita alami 10 tahun lalu atau sebenarnya 2 tahun lalu sebelum Trump mengambil alih. Orang-orang berkata, "Hey, bisakah kami mengambil kembali negara kami? Kami sepertinya hanya lebih dulu dari kalian." Prancis juga punya masalah dengan imigrasi, benar? Ya, memang. Itu masalah di seluruh Eropa. Tidak diragukan lagi bahwa Perdana Menteri yang silih berganti dan sebagian besar dari mereka adalah konservatif, omong-omong. Jadi ini bukan soal kiri atau kanan. Mereka semua benar-benar gagal dalam menangani migrasi, baik yang ilegal maupun legal. Dan sampai kita punya Perdana Menteri yang bisa mengendalikan hal itu, saya rasa ketegangan akan terus meningkat. Tidak, saya harus menyela. Dia tidak bisa memegang dua posisi yang saling bertentangan secara bersamaan. Jika dia bilang bahwa imigrasi bukan masalah, lalu atas dasar apa dia mengatakan imigrasi adalah masalah? Karena baginya, keberagaman bukan masalah. Muslim tidak mengambil alih. Jadi apa masalahnya? Terus saja datangkan mereka. Saya tidak mengerti. Kamu tahu, ekonomi kita sedang tidak berjalan dengan baik. Tekanan pada layanan publik yang sebagian besar disebabkan oleh meningkatnya jumlah orang yang datang ke negara ini sudah membuat layanan publik kolaps. Jadi ada perasaan umum bahwa Inggris telah terpuruk selama hampir 1 dekade atau lebih. Dan kita sangat berharap ada seseorang di suatu tempat yang bisa muncul dan memulihkan kita. Jadi inilah maksudnya dengan itu. Dia, seseorang, sebenarnya mengatakan dalam tweetnya bahwa pada dasarnya kamu hanya bilang akan mengikuti arus. Kamu sebaiknya coba sesekali. Lalu, tanpa kesetiaan pada kelompok dan mengubah pendapat jika faktanya berubah. Itulah yang persis akan dia lakukan dengan masalah imigrasi juga. Dia telah membela keberagaman. Dia telah membela imigrasi sampai baru-baru ini. Dan sekarang dia perlahan-lahan mulai mengubah pendiriannya. Sangat cerdik Piers. Kemungkinan besar dia yang akan mengambil alih. Dan mereka bilang salah satu alasannya adalah dia orang yang bisa menahan Nigel Farage dan partainya yang sedang naik daun. Dan apakah Anda percaya bahwa Nigel Farage akan lebih baik dalam memimpin negara ini dibandingkan Andy Burnham? Saya sebenarnya tidak tahu.
Saya pikir Partai Reformasi Nigel Farage agak penuh tipu daya. Dan mereka mengalami kekalahan telak di tangan Andy Burnham dalam pemilihan sela beberapa hari yang lalu. Andy Burnham. Yang sejak awal memang merupakan basis kuat Partai Buruh. Dan itu juga merupakan suara untuk menyingkirkan Starmer. Jadi, ya itu sebenarnya bukan cerminan sejati dari seberapa tidak populernya Partai Nigel Farage saat ini. Bukan seperti itu. Benar-benar mengalahkan telak kandidat Partai Reformasi. Dan mungkin saja Nigel Farage sudah mencapai titik balik dan tidak bisa melangkah lebih jauh lagi dengan partainya ini. Andy Burnham itu pada dasarnya seorang sosialis. Tapi saya pikir dia akan bergerak seperti yang lainnya sangat cepat ke tengah. Saya rasa sudah terlambat untuk Partai Buruh. Menurut saya mereka sudah tidak punya harapan lagi. Tapi kita lihat saja nanti. Kamu tahu, tapi gagasan tentang 7 Perdana Menteri dalam 10 tahun itu konyol dan memalukan. Tentu saja, mari kita bicara tentang Piala Dunia. Bagaimana dengan Inggris? Jadi itu tadi Piers Morgan lagi, perlahan-lahan mengubah pendiriannya, perlahan-lahan mencoba berpihak pada kita. Tapi jangan lupa, dia sudah sering sekali berubah-ubah pendapat seperti ini. Tapi coba lihat ini teman-teman. Ed Sheeran, kamu tahu, sesuatu jadi penting ketika bintang Hollywood atau bintang pop atau bintang rock mulai membicarakan hal-hal seperti ini juga. Seseorang meninggalkan komentar di bawah video saya yang mengatakan bahwa biaya tidak bertindak sekarang sudah melebihi biaya untuk bertindak. Jadi kalian semua yang tidak melakukan apa-apa, tidak mengatakan apa-apa, kalian sedang merugikan negara kalian sendiri dan juga Barat secara umum. Semua orang perlu membicarakan hal ini. Jadi bahkan ketika para selebriti kita mulai membicarakan hal-hal kontroversial seperti imigrasi, maka kalian tahu, mungkin memang ada sesuatu yang serius sedang terjadi. Dan mungkin sedang terjadi kebangkitan secara perlahan. Coba dengarkan percakapan antara Theo Von dan Ed Sheeran favorit saya ini. Tempat paling berbahaya di sekitar sini di mana? Di sini. Menurut saya, setiap area di London itu benar-benar di mana-mana ada area yang mencurigakan. Maksud saya rasa kamu tidak bisa berada di mana pun tanpa waspada. Saya suka itu. Ya, ini bukan kota yang terpisah-pisah. Ada seperti Ini bukan kota yang terpisah, maksudnya bukan seperti orang kulit putih dan kulit hitam terpisah. Jadi kamu hanya punya daerah-daerah buruk. Di sini tersebar di mana-mana. Dan dia benar-benar menggunakan kata terpisah. Saya ragu dia membedakan antara kaya dan miskin. Saya rasa dia sedang menjelaskan, dia memberitahu kita bahwa sekarang semua jenis orang hidup berdampingan satu sama lain. Itu saja. Semua orang ketakutan, semuanya tidak. Maksud saya, daerah yang bagus pun terasa mencurigakan. Daerah yang buruk juga mencurigakan. Tapi kamu hanya perlu untuk tidak melakukan hal-hal bodoh. Seperti kalau kamu berkeliaran dengan, entahlah, seperti tas duffel Louis Vuitton dan jam tangan seharga 200.000. 200.000. Saya rasa bahkan kalau kamu hanya memakai Apple Watch seperti saya, dan saya orang biasa, ya tetap saja kamu bisa dirampok. Ya, kamu pasti akan dirampok. Jadi, sebaiknya jangan lakukan itu. Ya, aku tidak melakukannya. Ya, kurasa begitu. Dan semua perampokan kalian selalu ada petunjuk dan semacamnya. Itu yang aku suka dari London. Petunjuk. Apa maksudnya itu? Seperti? Kalau kamu tahu, kalau ada sesuatu yang terjadi, itu seperti, ini ada petunjuk, kamu tahu. Lalu, para detektif atau siapapun itu, mereka langsung memburumu. Itu salah satu hal yang menurutku, aku suka kalau semua yang kamu pikirkan tentang Inggris itu berdasarkan film. Dan itu juga cara aku dulu memandang Amerika. Ya, aku juga dulu memandang Inggris seperti itu. Tapi aku harus pergi ke sana untuk melihat sendiri. Itu sama sekali tidak seperti yang aku bayangkan dari film dan kamu tahu, dari budaya pop. Jadi ya, begitulah teman-teman. Bahkan Ed Sheeran sekarang juga mengatakan itu. London itu tempat yang kumuh. Dan itu bukan karena penduduk aslinya. 100%. Itu bukan karena penduduk aslinya.